Keluarga korban penindasan berjuang untuk mendapatkan keadilan dan mengungkap kebenaran tentang nasib orang-orang yang hilang. Mereka menciptakan dorongan mendesak untuk reformasi hukum di Suriah. Meskipun ada janji untuk keadilan, keraguan muncul mengenai kemampuan kepemimpinan baru dalam menciptakan sistem peradilan yang efektif dan transparan. Tantangan ini menjadi beban berat bagi pemerintahan baru. Peran komunitas internasional dan PBB sangat krusial dalam mendukung proses keadilan di Suriah. Kerjasama internasional dibutuhkan untuk mendorong akuntabilitas atas pelanggaran yang terjadi selama ini. Selanjutnya, masyarakat sipil dan organisasi internasional telah mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia selama 14 tahun. Dokumentasi ini memberikan dasar yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban kepada rezim Assad. Strategi kolaboratif antara pihak berwenang dan aktor Suriah diperlukan untuk merumuskan langkah-langkah ke depan. Kesatuan dalam menghadapi tantangan adalah kunci untuk mencapai keadilan yang diinginkan. Keterlibatan masyarakat Suriah sangat penting dalam proses keadilan transisi. Mereka perlu merasakan bahwa sistem hukum yang baru dibangun dapat memastikan keadilan yang efektif di masa depan. Namun, keluarga korban hilang mulai kehilangan harapan ketika proses pembebasan di penjara tidak memberikan hasil yang diinginkan. Mereka terus merindukan orang-orang yang mereka cintai. Amnesty International menekankan pentingnya menangani pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan, termasuk berbagai kejahatan perang dan pelanggaran kemanusiaan lainnya yang terjadi. Meskipun banyak kejahatan yang perlu ditangani, para aktivis tetap berkomitmen untuk tidak menyerah dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan keadilan. Mereka bertekad untuk terus berjuang meski dalam keadaan sulit. Pentingnya proses hukum internasional untuk menuntut mantan pejabat rezim yang berada di Eropa menjadi sorotan. Ini membuka peluang untuk penegakan hukum yang lebih baik. Keluarga korban merasakan pengalaman kehilangan harapan, namun mereka sadar bahwa proses menuju keadilan memerlukan waktu dan ketekunan. Mereka tidak akan berhenti berjuang. Ada kebutuhan mendesak untuk menggali kejahatan yang dilakukan selama 54 tahun di bawah rezim yang sama. Banyak individu harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Di samping itu, pengembalian pengungsi menjadi sangat penting, namun harus disertai dengan keadilan dan akuntabilitas. Tanpa itu, proses pemulihan tidak akan efektif. Agar sistem peradilan dapat berfungsi, kebutuhan kemanusiaan dasar harus dipenuhi terlebih dahulu. Ini mencakup penyediaan makanan, air, dan listrik bagi masyarakat. Keterlibatan dengan organisasi Suriah yang berjuang untuk keadilan harus menjadi prioritas. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang situasi di lapangan. Komunitas internasional perlu belajar dari pengalaman pengadilan sebelumnya, seperti di Yugoslavia dan Rwanda, untuk menciptakan mekanisme yang lebih efektif. Ini akan bermanfaat dalam menangani kejahatan di Suriah. Pentingnya dokumentasi sejak awal konflik sangat ditekankan. Upaya ini akan membantu pengadilan di masa depan dalam menuntut para pelaku kejahatan. Proses peradilan yang panjang dapat membantu masyarakat Suriah memahami dan mengingat sejarah mereka. Hal ini juga memberi kesempatan bagi korban untuk memperoleh keadilan yang mereka harapkan. Masyarakat internasional harus mengembangkan strategi untuk mendukung proses keadilan di Suriah. Kerjasama antara berbagai aktor sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Ada kebutuhan mendesak untuk mengadili pemimpin senior dan menengah dalam struktur kekuasaan Suriah. Proses ini juga melibatkan amnesti bagi mereka yang tidak terlibat dalam pembunuhan. Kelompok penyintas di Suriah sedang mempersiapkan dokumentasi dan dukungan psikososial. Mereka berkomitmen untuk terus berjuang meskipun tantangan yang ada sangat besar.